Terima kasih masih bersama kami. Kebakaran yang terjadi di Kemayoran menyisakan cerita para korban. Mulai kisah sedih karena harta benda tak lagi bersisa hingga keajaiban muncul di tengah ratapan. Tiba-tiba manggar begitu gedenya. Allah kuatai lebih. Allah lebih dari Allah. Saya tiap malam jam 3 bangun. Saya minta sama Allah. Ya Allah, jauhkan dari bala, musibah. Saya melihat yang di sana-sana. Yang sana-sana pada kebakar semua. Lulu lantai rata dengan tanah. Inilah kondisi yang terjadi di kawasan Gembong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Akibat kebakaran ini mengakibatkan 500 bangunan harus terbakar dan mengakibatkan 600 kakak harus kehilangan tempat tinggalnya. Seperti apa kesaksian dari para korban terkait kebakaran yang terjadi pada Selasa malam dini hari? Kami akan telusuri faktanya. Sisakan pilu mendalam. Peristiwa ini jadi kali pertama kebakaran hebat yang melanda di awal tahun 2025. Ribuan orang terdampak, kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan mata pencaharian. Kejadian pada Selasa dini hari tersebut terasa begitu cepat. Banyak di antaranya tak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Api seketika cepat merambat, menghanguskan ratusan rumah warga. Suryati, salah satunya, rumahnya kini tak lagi bersisa. Di usianya yang kini telah lanjut usia, Suryati bingung dan hanya bisa pasrah atas kejadian yang menimpanya. Makanya HP, duit yang buat bayaran sekolah besok habis. Nggak ada sama sekali. Ya biasanya mana saya mau begini ya, KJP, BPJP anak-anak habis kebakar. Surat-surat rumah ini habis semua. Lebih ini deh, terbaiknya bagaimana gitu. Harapan Ibu jadinya apa nih? Ibu kepengennya sih Bu ya ini rumah ini bisa dibangun lagi semuanya gitu, minta bisa dibangun lagi deh untuk warga yang masih bertahan di sini. Tiba-tiba manggar begitu gedenya. Allah kuatai lebih. Rumah Suryati menjadi salah satu rumah yang diberi garis polisi karena di lokasi inilah diduga sumber api muncul. Mencoba tetap bertahan, mengais, mencari sisa-sisa barang yang masih bisa dijual kembali. Terus baru, makanya ini digarisin polisi tuh emang karena awalnya api tuh ada di sini gitu Iya, ya Bu? awalnya dari sini. Api di sini? Di sini, atas sini nih. Oke. Nih, api dari atas Tapi sini. ini apa tadinya? Ini kontrakan atas. Oh kontrakan aja, bukan iya. misalnya dapur atau Bukan, apa? nggak ada dapur. Api langsung besar? Besar. Api langsung besar aja. Api di belakang nek. Tapi memang sebelumnya nggak ada nyium bau gosong dari listrik gitu? Nggak ada mau nyium bau gosong listrik, nggak cium. Tiba-tiba bau itu aja, asap bau apa kebakaran gitu. Betapa dahsyatnya kebakaran hingga api dengan cepat menyambar permukiman. Total ada 10 RT yang terbakar dengan kurang lebih 600 kakak harus kehilangan tempat tinggal. Namun di balik musibah, keajaiban terjadi di mana sebuah musola yang lokasinya dekat dengan sumber api berasal tak luluh dilalap api. Musola Al-Hasanah faktanya menjadi saksi bisu bagaimana kawasan pemukiman padat penduduk di kawasan Gembong, Kemayoran, Jakarta Pusat ini terbakar dilalap api. Satu persatu rumah rata dengan tanah. Namun, musola ini masih tegak berdiri dan satu keajaiban yang berada di sini. Salah satunya adalah rak buku yang masih kokoh berdiri, yang dimana di dalamnya terdapat Al-Quran yang tanpa sedikit pun terbakar oleh api. Musola yang terdiri dari 2 lantai ini faktanya masih kokoh berdiri.
Al-Quran yang disimpan di lemari kayu pun utuh, seolah tak tersentuh api. Sucipto menjadi saksi bagaimana musola ini dipergunakan dengan baik oleh warga sekitar. Bahkan saat musibah terjadi, musola jadi naungan sementara bagi warga yang terdampak. Warga sholat, ngaji ya di sini, ya main-main rawis ya di sini juga. Alhamdulillah nggak kebakar. Ini soalnya tempat Al-Quran ini benar-benar dijaga sama Allah. Makanya nggak disentuh pun nggak. Lihat, hanya salonnya yang kebakar. Tuh, kebesaran Allah itu nggak bisa ditandingkan. Itulah. Padahal api. Waduh, ya Allah Bu, kalau saya aja udah nggak mau ketemu lagi di api seperti itu. Ya Allah, jauh-jauh itu. Jamaahnya juga alhamdulillah. Selalu banyak terus pengajiannya gitu. Selalu silih berganti. Yasinannya ya setiap malam Jumat. Itu aja sih. Dalam peristiwa kebakaran, petugas mengerahkan 170 personil dengan puluhan unit kendaraan pemadam. Faktanya kebakaran yang terjadi pada Selasa dini hari menyisakan kisah pilu bagi para korbannya. Mereka berharap pemerintah dapat membantu untuk membangun kembali pemukiman mereka. Nindi Dewinta, Atan Adi melaporkan.